Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gavin S. Ramba dengan NIM 15251037 dari angkatan 25. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya yang berjudul Framework Proses Perencanaan Shelter. Dimulai dari pemilihan framework yang saya gunakan adalah force-based design. Force-based sendiri merupakan pendekatan perencanaan atau perancangan yang menekankan bangunan sebagai hasil negosiasi dari berbagai pengaruh seperti hubungan ruang, kondisi lingkungan, iklim, material, aktivitas pengguna, dan lain-lain. Dalam pendekatan ini, bentuk tidak ditentukan sejak awal, tetapi muncul secara bertahap sebagai reaksi terhadap semua faktor tersebut. Jadi alasan pemilihan framework ini, saya ingin the canopy merespon berbagai pengaruh luar. Contohnya aja seperti iklim. Melalui metode ini, bangunan ini tak hanya mengejar bentuk visual, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek tadi seperti aliran udara, cahaya matahari, sirkulasi, dan lain-lain. Jadi pendekatan ini membuat shelter menjadi lebih lepas, nyaman, dan sesuai dengan kondisi tapak di kebun raya Balikpapan. Nah, ini ada di diagram frameworknya yang dimulai dari identify force, analyze force, pattern finding, concept, dan proposal. Selanjutnya, kerangka berpikir yang kupilih itu induktif. Kerangka induktif sendiri merupakan pendekatan analisis yang dimulai dari pengamatan terhadap fakta-fakta di lapangan. Kemudian dikembangkan lagi menjadi suatu kesimpulan umum atau sebuah konsep. Dalam proses ini, data yang diperoleh melalui observasi seperti kondisi tapak dan sebagainya akan dianalisis untuk menemukan pola atau hubungan tertentu. Lalu kemudian digunakan untuk menyusun generalisasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan desain. Dengan ini, kerangka berpikir induktif sangat relevan digunakan dalam perencanaan the canopy karena mampu menghasilkan konsep yang konseptual, responsif terhadap lingkungan, serta dengan kebutuhan pengguna berdasarkan kondisi di kebun raya. Metode perencanaan yang saya gunakan adalah force analysis dan pattern language. Metode force analysis memulai proses desain dari identifikasi dan negosiasi berbagai kekuatan atau aspek yang bekerja pada tapak, ya seperti iklim dan yang saya sebutkan tadi. Metode pattern language dari Christopher Alexander digunakan untuk menemukan pola-pola berulang dari alam. Contohnya aja kayak pohon yang saya gunakan sebagai acuan desain di dalam shelter saya. Baik, selanjutnya ada isu desain. Isu desain yang saya ambil adalah outside architecture karena kanopi ini berlokasi di kebun raya yang merupakan kawasan konservasi, sehingga shelter tidak boleh merusak ekosistem sekitar dan harus menyatu dengan alam sekitar. Karena iklim Balikpapan tropis dengan suhu yang lumayan tinggi, kelembabannya tinggi, hujannya juga sangat sering. Jadi shelter harus melindungi itu semua tanpa adanya bantuan listrik. Pengunjung juga membutuhkan tempat istirahat dan membaca yang nyaman, tapi tetap terbuka terhadap udara segar dan pemandangan alam.
Lalu tools yang saya ambil itu ada matrix, mapping, mapping dan diagram. Saya ambil matrix dan diagramnya saja. Baru studi presiden, eh, bangunan yang saya ambil itu adalah Westernwood Community Shelter dari Inggris. Westernwood Community Shelter merupakan contoh desain shelter di kawasan Arboretum atau kebun raya yang menekankan hubungan erat antara bangunan dan alam sekitarnya. Konsep utama adalah menggunakan material lokal seperti kayu, kayu oak dari hasil pengolahan hutan setempat, dan bentuk yang unik secara struktur sehingga tidak terlalu masif sekaligus menciptakan ruang terbuka yang memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami masuk secara optimal di dalam shelter ini. Baru selanjutnya ada analisis framework yang dimulai dari tahap 1, yaitu identify force atau mengidentifikasi kekuatan. Pada tahap ini yang pertama dilakukan pengamatan langsung ke kebun raya untuk mengidentifikasi poin-poin penting yang harus bekerja. Lalu selanjutnya data-data itu dikumpulkan, bisa berupa foto tapak. Lalu selanjutnya akan diidentifikasi lagi, dicari lagi terkait data-data seperti curah hujan, diagram posisi matahari dan sebagainya. Lalu tahap kedua ada menganalisa kekuatan. Jadi setelah dicari data-datanya, tahap selanjutnya menganalisa bagaimana ketiga poin tersebut saling mempengaruhi. Jadi iklim tropis mempengaruhi pemilihan material dan bentuk atap, dan juga aktivitas pengunjung. Lalu di tahap ketiga ada pattern finding atau menemukan pola. Dari analisis ini ditemukan pola di dalam sekitar tapak, yaitu pohon besar. Karena pohon besar memiliki batang kokoh yang kuat dan kanopi yang lebar. Dan juga menjadi inspirasi saya dalam mendesain shelter ini. Karena juga merespon ketiga itu. Lalu tahap yang keempat ada konsep formulation atau perumusan konsep. Setelah dirumuskan menjadi sebuah konsep ini mengandung arti bahwa shelter harus memiliki kolom tengah seperti batang pohon atau lebar seperti kanopi dan ruang terbuka di bawahnya seperti area di bawah. Konsep ini harus menjadi acuan dalam keputusan desain. Lalu tahap yang terakhir adalah proposal atau gubahan massa. Gubahan massa akhir di canopy berupa shelter berbentuk lingkaran berdiameter 5 meter. Kolom tengah kayu ulin berdiameter 50 cm setinggi 40 meter yang berperan sebagai struktur utama seperti batang pohon. Didukung beberapa, bukan 4 saja sebenarnya, beberapa tiang kecil di tepi yang berdiameter setidaknya kurang dari 10 cm sebagai penstabil sekaligus elemen visual. Atap berbentuk dom bergelombang berdiameter 5 meter tadi, lebar 40 cm dari lantai, menggunakan sirap kayu ulin sebagai pelindung dari panas dan hujan. Shelter juga dibuat tanpa dinding agar angin
atau aliran udara bisa mengalir bebas dan menciptakan ventilasi alami. Pada atap dipasang beberapa lampu Alfredo Moser dari botol atau bahan plastik yang diisikan air dan pemutih supaya itu dapat membiaskan cahaya matahari ke dalam ruang. Taman gantung berukuran 3 meter ditempatkan di sini di bagian kolomnya. Ini fungsinya untuk memberikan efek-efek sejuk dan elemen visual. Lalu di sekitar luar shelter ada maaf di sekitar luar shelter terdapat gapori yang ketika air hujan jatuh dari atap, air tersebut akan langsung diserap oleh gapori, dan itu agar terhindar dari area shelter tergenang dari air hujan tadi. Ini hasil akhir shelternya. Ini perubahan bentuk. Jadi itu saja. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akan mengakhiri presentasi saya. Terima kasih.